Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Saudara dan saya saat ini kita bersukacita bersama-sama. Tuhan yang kita sembah bukan hanya dia lahir ke dalam dunia ini, tetapi dia mati menebus segala dosa kita semua. Bahkan setelah itu saudara-saudara, kebangkitannya memberikan kepada kita pengharapan. Dan saat ini dia naik ke surga. Karya Tuhan rangkaian yang Allah sudah tetapkan buat kita semua. Dia naik ke surga karena anugerah yang besar, karena kuasanya, karena kasihnya buat saudara dan saya. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara dan saya saat ini bersukacita, amin. Haleluya, kita semua bersukacita bersama-sama. Sementara saudara sepupu kita saat ini sedang merayakan hari yang fitri katanya. Namun saudara dan saya saat ini juga, ya kita boleh merayakan kebesaran akan Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, sesuatu yang sangat menyedihkan apabila saat ini anak-anak Tuhan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga tanpa mengerti makna yang terkandung dalam peristiwa ini saudara-saudara. Di dalam kitab Yohanes 8 ayat 21 dikatakan, aku akan pergi. Ya. Lalu dalam 1 Yohanes 16 ayat 7, lebih baik bagiku, lebih berguna bagiku jika aku pergi. Nah saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus sudah menyebutnya beberapa kali mengenai hal kenaikannya ke surga, tentu hal itu memiliki makna yang penting bagi Tuhan Yesus, ya. Dan itu pun saudara-saudara penting bagi Tuhan Yesus maupun buat kita semua orang-orang percaya. Bagi Tuhan Yesus saudara-saudara, kenaikannya ke surga adalah dipulihkannya kembali keadaannya. Ia kembali kepada posisinya semula, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Dan saudara-saudara, Yesus ditinggikan dan menerima kemuliaan. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga menunjukkan bahwa ia menerima kuasa pemerintahan. Jadi bila kita berada di pihak Tuhan sebagai sekutunya, maka kenaikan Tuhan Yesus merupakan momentum yang sangat penting bagi orang percaya. Bapak ibu saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus memberi arti besar, yaitu bahwa hubungan orang percaya dengan Tuhan akan semakin dalam. Amin saudara, amin. Puji nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, bagi orang percaya, kenaikan Tuhan Yesus itu memberi arti yang besar. Hubungan orang percaya dengan Tuhan Yesus akan semakin lebih dalam lagi. Kenapa? Karena Yesus tinggal di dalam hati kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Dia sangat mengenal kita, dia tahu setiap pribadi, lepas pribadi saudara-saudara. Dan kita boleh semakin mengenal akan dia. Pagi hari ini, apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Lukas 24. Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Mari kita akan baca bersama-sama. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Berbunyi demikian, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tadi di awal video, saudara-saudara, ya kita bisa melihat Yesus membawa murid-muridnya ke Betania. Saudara, tadi waktu saya lihat video itu, saya benar-benar merasa mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa anugerah Tuhan itu besar buat saudara dan saya. Karyanya luar biasa buat saudara dan saya. Saudara-saudara, dia tidak pernah tinggalkan kita saudara-saudara. Dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51 kita akan lihat bersama-sama. Ayat 51, haleluya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu
Mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita, saudara-saudara. Ada satu sukacita yang luar biasa. Roh mereka menyala-nyala untuk menyembah kepada Tuhan. Ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dan saat sekarang ini, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka, mari bersama-sama baca. Yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ada janji di situ, saudara. Akan ada satu peristiwa lagi di mana saudara dan saya akan menyaksikan Yesus datang yang kedua kali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, melalui memperingati kematian dari kebangkitan kenaikan Tuhan Yesus ini. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kemudian 10 hari ke depan kita akan memperingati hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara, saat memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Jumat Agung yang lalu, Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan setiap manusia menuju titik yaitu kematian. Raja Salomo yang penuh hikmat dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 mengatakan, nasib semua orang sama, yaitu menuju kematian. Saudara dan saya, kita diingatkan untuk mencari kekekalan lebih banyak lagi dalam kesungguhan firman Tuhan. Ada banyak pelajaran-pelajaran penting yang saudara dan saya harus lakukan. Saudara-saudara, satu hari kita akan dipanggil pulang. Itu sebabnya saudara dan saya harus terus-menerus hidup untuk mencari kekekalan lebih banyak lagi. Hidup dengan kesungguhan, dalam kesungguhan firman Tuhan. Hidup mencari Tuhan. Lalu saudara-saudara, dalam peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita juga diingatkan, dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Amin, saudara. Dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Dalam Tuhan Yesus, haleluya. Dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Yang sakit akan disembuhkan. Ada di antara kita mungkin yang saat ini sedang mengalami jalan buntu dalam masalah, saudara-saudara. Jalan itu akan dibukakan. Keluarga yang mungkin saat ini sedang bermasalah, keluarga berantakan. Saat ini kita percaya pengharapan kita bahwa Tuhan yang akan memulihkan keluarga kita. Usaha kita, pekerjaan kita dan studi anak-anak kita. Saudara semua akan diberkati. Karena di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Kemudian saudara-saudara, selama 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada banyak orang. Angka 40 berbicara sesuatu angka yang komplit atau lengkap. Tuhan kita adalah Allah yang sungguh-sungguh penolong bagi kita. Dia tidak setengah-setengah menolong kita, saudara-saudara.
Tetapi dari awal sampai akhirnya Dia pasti menolong kita dengan lengkap. Puji nama Tuhan. Saudara dan saya saat ini boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Inilah bagian dari karya Tuhan. Makna kenaikan Tuhan Yesus, setelah Yesus bangkit dari kematian mengalahkan kuasa maut, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Alkitab mencatat, setelah Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang kembali, saudara-saudara, Dia naik ke surga. Dia terangkat naik ke surga dengan disaksikan murid-muridnya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa Ia bukan manusia biasa. Haleluya. Dia bukan manusia biasa, tetapi Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa. Itu sebabnya seluruh dunia, setiap anak-anak Tuhan saat ini boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia bukan Allah yang mati, tetapi Dia Allah yang hidup. Ada beberapa hal yang Dia kerjakan. Sementara Dia saat sekarang ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hal yang pertama, saudara-saudara, Dia sedang menyediakan tempat yang mulia buat kita semua. Hidup kita di dunia ini sementara, saudara. 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kemana kita setelah kita tidak ada lagi di dalam dunia. Tapi puji bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu baik. Dia sedang menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dia sedang membangun rumah buat saudara dan saya. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua kita akan lihat bersama-sama. Yohanes pasal 14 dikatakan seperti ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, luar biasa. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Aku pergi ke situ, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara, jadi gak perlu DP di sana, saudara. Ya, untuk beli rumah gak perlu DP. Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Haleluya. Karena hidup kita di dalam dunia hanya sementara. Saudara-saudara, sedangkan bagi mereka, saudara, pelayanan kita itu gak pernah sia-sia loh, saudara. Bagi mereka yang setia melayani, bagi mereka yang memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus, di sana, di rumah Bapa, saudara-saudara, akan memberikan sebuah jabatan atau posisi di dalam kekekalan nanti. Saudara, mungkin waktu kita melayani Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada kekecewaan karena di situ ada gesekan-gesekan, saudara. Di dalam melayani Tuhan dengan tulus mungkin saudara-saudara kita mengalami hal-hal yang membuat kita rasanya sulit untuk kita terima. Tapi tetap layani Tuhan, jangan pernah berhenti. Tetap layani Tuhan. Saudara, upahnya itu Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman. Dan sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan. Saudara dan saya yang saat ini mungkin sedang berdoa buat jiwa-jiwa yang belum mengenal kepada Tuhan. Ada upah yang Tuhan sediakan buat kita semua. Tuhan akan memberikan jabatan, sebuah posisi di dalam kekekalan nanti. Apa yang kita lakukan, saudara-saudara, pelayanan kita baik buat Tuhan di dalam gereja Tuhan. Buat sesama kita, apapun, sekecil apapun pelayanan kita, Tuhan akan perhitungkan. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus menjadi pengantara. Dia sedang berdoa bagi kita semua orang-orang percaya. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 di situ dikatakan, sebagai pengantara dia akan menjadi pembela buat saudara dan saya.
Saudara-saudara, pembelaan manusia kadangkala mungkin mengecewakan. Tetapi saudara dan saya memiliki satu pembela, saudara-saudara. Dia akan menjadi pembela buat saudara dan saya. Bahkan saudara-saudara, dalam Ibrani 7 ayat 25. Dia menjadi pengantara saudara dan saya untuk kita berdoa kepada Tuhan. Yesus naik ke surga dan dari sana dia akan menjadi pembela dan pengantara kita di hadapan Allah Bapa. Haleluya. Itu yang Yesus lakukan. Yang ketiga, saat ini dia berdoa bagi setiap orang percaya sesuai dengan kehendak Bapa. Melalui doa syafaat Yesus Kristus, setiap orang yang datang kepada Allah, setiap orang yang percaya kepada Allah, saudara-saudara, akan mendapat kasih karunia. Saudara-saudara, dia sedang berdoa buat saudara dan saya. Ada banyak kelemahan-kelemahan kita. Mungkin ada banyak kegagalan-kegagalan kita. Tetapi dia menjadi pendoa syafaat buat kita semua. Supaya waktu Yesus datang yang kedua kali, kita didapati di dalam keadaan yang setia. Saudara-saudara, Tuhan mau untuk kita terus menerima kasih karunia-Nya. Yang ketiga, saudara-saudara, Yesus akan mengirimkan Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Dia naik ke surga untuk mengirimkan Roh Kudus-Nya buat kita semua, saudara-saudara. Saudara-saudara, dikatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Lebih baik bagiku pergi, saudara-saudara. Karena apa? Karena Yesus memberikan penolong yang lain, yaitu kuasa Roh Kudus-Nya. Yesus harus naik ke surga terlebih dahulu agar Roh Kudus dapat diutus ke dalam dunia. Roh Kuduslah yang nantinya akan menolong dan memimpin semua orang percaya melanjutkan pekerjaannya di dalam dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak membuat hubungan orang percaya dengan Tuhan semakin jauh, tidak. Walaupun dia naik ke surga, tetapi saudara-saudara, bukan berarti Allah dengan orang-orang percaya menjadi jauh. Sebaliknya, justru kita akan semakin dekat. Sebab dengan kedatangan Roh Kudus, maka ia tinggal di dalam kehidupan kita. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dan ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Saudara-saudara, saat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, jadikan peringatan ini, saudara-saudara, sebagai sebuah perenungan bagi kita untuk semakin setia. Semakin setia. Dan semakin bersemangat dalam melayani Tuhan. Semakin bersemangat dalam melayani pekerjaannya di dunia ini. Mungkin ada banyak tantangan, saudara-saudara. Tantangan, pergumulan di dalam hidup memang akan terus ada. Kadang-kala saudara-saudara, pada waktu kita berhadapan dengan tantangan-tantangan, mungkin kita bertanya di hadapan Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah sungguh-sungguh mengenal kepada Engkau? Bukankah aku sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan? Kenapa saat ini aku mengalami tantangan-tantangan ini? Saudara-saudara, tantangan dan pergumulan dalam hidup mungkin akan terus ada. Tetapi Yesus akan selalu ada bagi saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus akan selalu ada buat kita semua. Tuhan Yesus akan selalu ada menyertai di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus akan terus menolong, menopang kita untuk memberikan kemenangan saudara-saudara. Dan sebagai pendoa syafaat dia akan meminta kepada Bapa untuk mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan pagi hari ini melalui pesan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara, kita akan memperhatikan pesan-pesan Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Yang pertama pesan Tuhan, di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11, ingatlah bahwa Yesus akan datang segera. Haleluya. Saudara-saudara, ini yang belum digenapi. Dia akan datang segera. Saudara, iblis tidak tinggal diam. Dia berusaha untuk menggoda kita supaya kita jauh dari Tuhan. Supaya kita menjadi lemah. Tetapi Yesus sebagai pendoa syafaat, dia terus berdoa buat semua orang percaya. Dan mengingatkan kepada kita, aku akan datang segera, saudara-saudara.
Dia akan datang segera untuk menjemput kita semua. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan apapun yang sedang terjadi. Berhenti, saudara-saudara, di dalam pengharapan akan mengalami keputusasaan. Ketika kita kehilangan pengharapan, saudara dan saya akan mengalami keputusasaan. Ketika dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus, saudara-saudara, di sampingnya sebenarnya ada Tuhan Yesus yang sedang berbicara kepada dia. Tetapi karena mereka sedang berada di dalam satu keadaan, mereka hilang pengharapan, keputusasaan. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus itu ada bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu saudara ada di dalam keputusasaan, lalu berhenti berpengharapan, berhenti berdoa. Ada di sini yang sudah bosan untuk berdoa, mendoakan setiap pasal dan pergumulan yang belum dijawab oleh Tuhan. Rasanya aduh, sudah lama berdoa tetapi belum juga ada jawaban. Berhenti berpuasa, berhenti membaca firman Tuhan. Maka saudara sedang berjalan menurun kerohanian. Saudara menurun kerohaniannya, tetapi kita umat Tuhan tidak berjalan menurun. Semakin hari harus semakin bertambah naik di dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti membaca firman Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Terus berjalan naik apapun masalahnya, apapun pergumulan kita. Saudara-saudara, kehidupan tidak akan semakin hari semakin bertambah baik. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menyertai kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Pagi ini yang harus saudara dan saya lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Tahukah saudara-saudara bisa membayangkan ketika Yesus naik ke surga, dia mengangkat tangannya, dia memberkati saudara, dia mau memberikan kekuatan kepada kita. Dia sangat tahu ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi dia mengangkat tangannya. Dia memberikan kekuatan. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, yaitu berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Semakin hari kita boleh semakin dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Kita tahu tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan terus menolong dan menopang kita. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya, kita akan nyanyikan pujian ini. Aku berserah, aku berserah. Saat ini Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Dia sedang berjalan, berkeliling, menghampiri saudara dan saya secara pribadi. Dan saat ini dia sedang mengangkat tangannya buat saudara dan saya. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Dengan penuh kerendahan hati saat ini. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara, entah itu mungkin sakit penyakit, entah itu mungkin setiap keperluan dan kebutuhan kita, entah itu keluarga kita, apapun itu saudara. Mari kita akan berserah kepada Tuhan saat ini. Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita, dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dia Allah yang penuh dengan kasih setia dan anugerahnya. Dia tidak pernah berhenti untuk berdoa buat kita semua. Dia tidak pernah berhenti untuk membela kita. Haleluya, 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 haleluya. Angkat tangan saudara saat ini di hadapan Tuhan. Sebagai tanda penyerahan kita di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang pun di sini yang cukup kuat. Tapi saat ini Allah akan memberikan kepada kita berkat-Nya. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya. Aku dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan saat ini. Haleluya Yesus. Haleluya.
kepada kebesaran Tuhan saat ini. Saudara bawa segenap beban saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Rasakan saat ini tangan Tuhan sedang terangkat buat saudara dan saya, memberikan kekuatan kepada kita, memberkati kita. Dia sedang memberikan kepada kita jalan keluar. Dia Allah yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Pandang kepada Tuhan saat Dia sedang mengangkat tangannya, saudara. Haleluya. Mari mulai bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Shikarabaya takarabaya syadarabu rabataka. Irabataka rabaya darabaya takarabaya syadarabaya takarabaya syadarabu. Irabataka rabaya syadarabaya takarabaya syadarabu. Yesus, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, aku berserah.